Suara Rakyat kembali menjumpai Anda pemirsa, senang sekali saya Andrew Julian. Pada hari ini kita akan membahas mengenai DPRD Surabaya soroti pelaksanaan SPMB di tahun 2025. Karena dunia pendidikan telah memasuki ujian akhir di masing-masing sekolah dan ini selanjutnya akan ada sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang disesuaikan dengan masing-masing daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa untuk lulusan sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, SD atau MI, data sementara ada sekitar 38.202 siswa. Lantas bagaimana Komisi D melihat pelaksanaan SPMB 2025? Apakah sudah berjalan sesuai dengan formulasi sistem yang diterapkan atau justru perlu pengawalan khusus agar bisa berjalan dengan baik. Dan pada hari ini kita akan membahasnya langsung bersama anggota Komisi D DPRD Surabaya. Kita sudah kedatangan Bapak Abdul Goni Mukhlas Niam. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mas Endu. Luar biasa Pak, sebentar lagi kita sudah masuk di bulan-bulan SPMB penerimaan siswa baru. Ya. Berbicara mengenai penerimaan siswa baru, tadi sekitar kelulusannya 38 ribuan Ya. untuk siswa SD dan juga MI. Nah, kalau dari tahun kemarin kan namanya selalu berbeda-beda ya Pak ya. Tahun kemarin ada penerimaan dengan nama yang berbeda, tahun ini juga dengan nama yang berbeda. Tapi di tahun 2025, apakah ada sistem juga yang berbeda dalam penerimaan untuk siswa baru? Apakah tetap masih ada zonasi? Apakah zonasi tersebut sudah tidak ada di tahun 2025? Ataukah ada tipe-tipe lain untuk penerimaan siswa baru? Tempo hari yang lalu kita memanggil mitra kerja kita, yakni teman-teman dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, menyampaikan perihal persoalan bagaimana menghadapi penerimaan peserta didik baru yang dulu sistem itu berlaku dengan nama penerimaan peserta didik baru. PPDB. Sekarang berganti dengan sistem penerimaan murid baru. Betul. Jadi didik dengan murid kan sama saja. Lah, terkait dengan persoalan sistem itu kan tetap memakai jalur online. Sehingga guna meminimalisir praktek-praktek tertentu. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan, kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang tempo hari yang lalu ada kendala, apa yang harus dilakukan? Kadang, karena apa? Mereka kan mengupload sebuah dokumen, anak-anak itu. Dokumen, terus ternyata sistemnya itu kan mohon maaf, terus lemot dan sebagainya. Ini kan ya enggak menarik menurut saya. Lah, dari sini, dari penerimaan terkait itu disampaikan kurang lebih kan 38.202 siswa. Betul. Itu kan yang ada. Lah, lanjutnya adalah perihal persoalan itu, makanya disampaikan ada jalur prestasi. Dua, ada jalur, kan masih sama. Dua, yang dulu zonasi berganti dengan jalur domisili dan jalur mutasi. Dan yang terakhir adalah jalur afirmasi mitra warga. Yang awal mula jalur prestasi itu sekian persen, ada kenaikan. Oh, untuk prestasinya sendiri ya? Ya, terus untuk jalur zonasi yang dulu itu jalur domisili dan sebagainya itu agak menurun. Terus habis itu jalur afirmasi mitra warga itu dinaikkan juga. Nah, itu sudah disampaikan karena contoh, makanya ketika kita berbicara persoalan jalur zonasi, Pak, bagaimana ketika jumlah penduduknya kayak contoh Kecamatan Tambak Sari, di situ SMB-nya cuma 2 dan lebih besar masyarakat yang berada di situ. Ya kan, maka dari itu dalam konteks seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita harus berkolaborasi antara negeri dan swasta. Maka saya bilang tidak ada anak tiri dan anak kandung. Jadi semuanya punya hak untuk membangun kota ini menjadi baik di bidang pendidikan tadi. Lah, maka dari itu kita berkolaborasi betul. Contoh terkait dengan penerimaan peserta yang itu berada di jalur afirmasi mitra warga. Di swasta berapa persen? Di negeri ada berapa persen? Lah, dari sini kita sudah tata penerimaan apapun. Jadi paling tidak kita sudah menyiapkan sedemikian rupa, mudah-mudahan ketika dibuka sistem penerimaan peserta didik baru tadi, itu kita berpikir tidak ada kendala sama sekali.
Nah, berarti setelah dibuka untuk penerimaan itu melalui digital dan internet dan sebagainya. Nah, bagaimana semoga tidak ada kendala. Nah, bagaimana Komisi D ini menilai tingkat transparansinya, Pak, untuk pelaksanaannya dari sosialisasi kah, terus pendaftarannya, Ya. sampai pengumuman hasil. Apakah ada mekanisme tersendiri untuk bisa ya kita bisa membuktikan kalau penerimaan ini benar-benar transparan. Semua orang bisa tidak ditutup-tutupin. Ya, betul. Makanya teman-teman dinas kita dorong untuk membuka posko pengaduan. Ya. Jadi guna memudahkan proses sosialisasi. Selain diantaranya seperti ini. Iya. Jadi melakukan sosialisasi kan ada posko pengaduan perihal persoalan bagaimana cara melakukan pendaftaran terkait dengan sistem penerimaan murid baru ini. Itu kan perlu disosialisasikan. Ya. Dan pihak-pihak sekolah yang berkenaan tadi itu juga diberikan akses yang mungkin bisa mendaftarkan anak didiknya untuk melanjutkan ke sekolah yang dituju. Sehingga ini akan memudahkan peserta didik untuk melakukan proses pendaftaran. Jadi kita ingin sistem itu tadi simple dan bisa diterjemahkan betul oleh masyarakat Kota Surabaya. Itu yang kita harapkan. Nah, dari sini kita sepakat adanya apa? Pemerataan pendidikan tadi. Iya. Berarti memang transparansi harus dibuka dan memang Komisi D selalu mengawasin semuanya berjalannya itu dan juga membantu misalkan nanti ada pengaduan-pengaduan terkait ada sesuatu di dalam penerimaan untuk SPMB tersebut gitu. Nah, berarti kan pemerataan di setiap kota, di setiap daerah itu selalu ada dan akses pendidikan juga ada. Jadi tidak boleh hanya bergantung kepada sekolah negeri. Intinya kalau sekolah negeri itu adalah seperti anak kandung, betul ya Pak ya? Seperti anak kandung karena semua orang itu ingin masuk sekolah negeri dan memang mungkin ada sosialisasi juga sekolah swasta sebenarnya juga bagus. Gitu loh, memiliki pendidikan yang sama gitu. Nah, ini bagaimana nantinya semua masyarakat bisa mengakses itu semuanya lebih mudah dan memang memiliki kepercayaan diri untuk bisa masuk ke beberapa sekolah yang ada di daerahnya. Nanti kita akan bahas ya Pak Goni, masih tetap di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Berbicara mengenai sekolah, memang di Surabaya ini tidak hanya sekolah negeri, tapi juga terdapat sekolah swasta yang memang memberikan fasilitas pendidikan yang benar-benar bagus. Tidak ada bedanya. Nah, bagaimana nih Pak Goni dari Komisi D juga membantu untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat atau orang tua, wali murid nantinya yang ingin mendaftarkan anaknya, yang ingin memasukkan anaknya di sekolah apabila memang untuk kuota di sekolah negeri ini sudah habis. Ya, jadi kita kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa membangun kota di bidang pendidikan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Ya. Sementara sekolah negeri yang ada di kota Surabaya itu kan juga terbatas. Ya, jadi kan kadang tidak semua putra-putri kita itu bisa masuk ke sekolah negeri. Makanya silakan kanalisasi itu yang diberikan oleh teman-teman Dignas itu segera dilakukan dengan baik, disosialisasikan dengan baik. Ada kurang lebih SMP kita yang ada di kota Surabaya itu 63 SMP. Iya. Ya, semangat RPJMD yang kita gagas kemarin itu kita berharap sampai 2045 itu bisa sampai tembus di angka 100 sekolah. Ya kan? Sementara tahun ini masih berjalan mungkin sekitaran 2 sekolah. Ada di SMP Tambak Wedi, makanya kan apa itu kita sampaikan kayak tadi yang saya ngomong, kalau semisal ada sebuah wilayah yang semisal kelurahan A itu tidak punya SMP. Nah, terus bagaimana ketika Aksesnya jalur untuk domisili dan betul. sebagainya itu? Nah, kan ada ketidakadilan Iya. di sini. Nah, sementara di wilayah situ ada sekolah swasta. Ya kan? Maka perlu dilakukan kolaborasi. Iya. Walaupun ada wilayah otonomi tersendiri yang dilakukan oleh teman-teman swasta. Nah, di sini tapi kerjasama pemerintah kota dengan teman-teman swasta, alhamdulillah sangat baik sekali. Maka dari itu kita berharap nantinya itu jangan sampai ada lagi memberatkan, karena tujuan pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Betul. Jadi kalau jangan sampai bukan ngomong tentang profit oriented, tapi bagaimana pendidikan ini menyiapkan generasi muda ini siap secara lahir dan batin. Itu yang kita harapkan. Berharapnya adalah tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Ya. Negara memang tidak bisa mencapai atau tidak bisa masuk di sekolah yang memang diimpikan ya Pak Doni ya. Dan masih banyak sekolah-sekolah yang bisa membantu untuk anak-anak yang ada di Surabaya untuk bisa mengenyam pendidikan. Pak, tadi berbicara mengenai zonasi dan sebagainya. Permasalahan dari tahun kemarin zonasi karena tidak lengkapnya sekolah yang ada di kecamatan atau di tempat tinggalnya berkurangnya, dan mungkin sekolah negeri hanya sedikit dan calon untuk murid itu semakin banyak semakin tahunnya. Nah, ini apakah di 2025 zonasi ini memang tadi Pak Goni bilang itu berkurang untuk zonasinya? Apakah nantinya dari calon siswa itu bisa menginginkan atau bisa masuk ke sekolah yang diinginkan meskipun jauh dari lokasi atau tidak ada di zonasinya? Ya, kan di situ ada jalur mutasi itu. Ada jalur domisili. Ya. Jadi yang dulu zonasi itu dibagi menjadi 2. Ada jalur mutasi dan ada jalur domisili. Oke. Makanya tempo hari yang lalu kami Komisi D itu memanggil Dinas Penduduk. Dispenduk Capil kita panggil tuh. Perihal persoalan hal itu yang berkaitan dengan domisili. Semisal nih, saya tinggalnya di Kecamatan Bulak, ya kan? Tapi saya bekerja di Kecamatan Gunung Anyar, ya kan? Lah ketika di sana, saya punya rumah di sana juga, ya harus memilih, Oke. ya kan? Termasuk dalam rangka apa? Untuk melakukan pendataan kependudukan juga. Lah. Terus berkaitan dengan mutasi ya sama perihalnya itu. Makanya kan kalau seperti ini contoh yang tidak punya rumah semisal. Atau si Fulan atau si Tommy bilang, semisal dia ngekos. Bisa diterbitkan alamat itu di situ. Meskipun ngekos hanya ya sementara. yang terpenting yang punya
kos-kosan itu bertanggung jawab. Dan ada Dan datanya. tidak, iya, Betul. itu seperti itu tidak ada masalah. Makanya silakan itu berkoordinasi langsung dengan teman-teman dinas penduduk. Lah, terus yang berkaitan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya kadang orang tua itu lalai bahwasanya keberhasilan pendidikan itu bukan dari sekolahnya saja. Betul. Tapi keberhasilan pendidikan ini ditopang dengan 3 unsur nih. Apa saja itu? Orang tua, sekolah, dan lingkungan. Betul. Padahal sekolah ini cuma 7 jam saja. Selebihnya waktu itu ada pada orang tua, keluarga, dan lingkungan. Jadi orang tua juga ikut andil besar dalam rangka membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Jadi kalau itu dibiarkan, kacau jelas juga. Oke. Ya, jangan sampai anak-anak itu terpengaruh hal-hal negatif berkaitan dengan lingkungan ini. Makanya munculnya kenakalan remaja itu karena apa? Kurang perhatiannya orang tua terhadap anak itu sendiri. Mungkin juga terlalu jauh dan sekolah terlalu jauh, perhatian juga kurang dari orang tua dari jarak. Dan berarti ini Komisi D DPRD juga menyoroti bagaimana nantinya juga membantu warga sekitar yang memang kurang mampu juga untuk bisa mengenyam pendidikan juga ya Pak ya? Iya. Dan kalau berbicara mengenai anggaran, pastinya untuk alokasi anggaran pelaksanaan SPMB 2020 ini pasti sudah direncanakan kan Pak ya, dan juga direalisasikan. Apakah Komisi D memiliki akses terhadap rincian anggaran untuk SPMB di 2025 untuk efisiensi memastikannya? Nah, kita kan sepakat bahwasanya sesuai dengan amanah mandatory spending itu. Mandatory spending pendidikan itu kan 20%. Nah, kita selesaikan, kita kawal itu dengan baik. Dan itu disampaikan dan tidak ada penambahan-penambahan. Sudah itu ya Pak? Ya, itu kan diberdayakan. Saya kira itu lebih dari cukup. Ya kan, sementara kondisi real kita apalagi dalam kondisi perekonomian yang begitu sulit. Nah, maka dari itu ya ayo kita bangun kota ini menjadi kota yang lebih maju lagi secara ngomong tentang konteks ekonomi dan jangan sampai ada pungutan-pungutan yang lain lah. Nah, itu biasanya yang ditakutkan seperti itu ya Pak ya. Ada beberapa pungutan waktu adanya SPMB. Mungkin ada beberapa tahun ke belakang. Semoga di 2025 ini tidak ada seperti itu. Kita untuk menjaga. Betul, makanya kita antisipasi. Proses pendaftarannya kan melalui online. Iya, betul. Jadi ketika anak ini sudah terdaftar, maka kita akan lihat sudah kecatat di ABC, terus habis itu kita laksanakan. Kalau memang ada bukti, silakan lapor ke Pusko Pengaduan. Iya, dan pastinya orang tua juga harus aktif juga ya Pak ya. Iya, betul. Dalam SPMB 2025 ini. Baik, nanti kita akan kembali lagi masih berbicara mengenai proses SPMB 2025 masih di Suara Rakyat.
Kembali lagi di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kita masih membahas mengenai DPRD Surabaya soroti pelaksanaan SPMB 2025, masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Bapak Abdul Goni. Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai apa langkah-langkahnya dan wali murid, orang tua itu juga harus aktif dalam masa-masa penerimaan untuk SPMB 2025 ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan pihak sekolah atau perguruan tinggi nantinya di 2025 ini, apakah ada mekanisme terus juga evaluasi bersama perbaikan untuk tahun 2026 ke depan gitu Pak? Apakah nantinya dari semuanya waktu penerimaan kan sekarang ini lagi hektik-hektiknya mungkin ya Pak ya, orang tua untuk menyiapkan semuanya di SPMB 2025 sudah selesai ujian nih, bagaimana koordinasi semuanya agar lancar dan nantinya bisa jadi bahan evaluasi di tahun ke depannya. Ya, dari kita setelah melakukan rapat dengar pendapat karena teman-teman dinas pendidikan itu melaporkan progres triwulan yang ada, sehingga kita bisa memantau sejauh mana perkembangan kondisi pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Nah, dari situ kita akan bisa melihat, satu kan ada kekurangan sekolah dan sebagainya. Makanya kita plotting apa itu mungkin mudah-mudahan tiap tahun ini kita bisa bangun sekolah-sekolah sehingga akses pemerataan terhadap pendidikan itu bisa diminimalisir. Nah, dari sini kita bisa melihat perihal persoalan nanti problematika terkait dengan penerimaan peserta sistem penerimaan peserta didik baru ini atau murid baru ini, ya kan, itu kita berkaca pada penerimaan yang sebelum-sebelumnya. Makanya contoh, kadang banyak pelaporan, Pak, sistemnya terlalu lemot. Iya, biasanya Pak, permasalahannya seperti karena ini itu, kan Pak. online. Makanya kita pastikan, jadi besok itu bandwidth-nya ditambah tuh. Jadi contoh kayak HP saja, itu kapasitasnya itu 1 RAM, sementara dia menerima tampungan 2 RAM. Ya kan bisa error. Makanya saya berharap tolong itu menjadi catatan sehingga kita nantinya siap betul dalam menghadapi sistem penerimaan murid baru tadi. Dan pesan juga Pak, mungkin catatannya adalah tidak ada jam-jam khusus. Biasanya kalau misalkan untuk mendaftar ini jam-jam yang memang tidak ada error dan lancarnya itu di atas jam 10. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2025 ini di jam berapapun orang tua itu bisa mendaftar dengan tenang gitu kan Pak. Takutnya kan biasanya kalau pekerja gitu kan Pak, kalau daftar malam-malam besok saya bangunnya seperti gimana gitu, malam harus nunggu biar anak saya bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan gitu kan. Ya makanya kan perlu komunikasi mungkin dengan Diskominfo, ya kan, komunikasi dan sebagainya agar ini tidak hanya dinas pendidikan saja untuk berkomunikasi bagaimana kelancaran sistem penerimaan peserta didik baru ini. Jadi penerimaan murid baru ini jangan sampai ada kendala perihal persoalan tadi. Terlalu lemotnya sistem, kapan daftarnya, semuanya harus betul. Jadi kita ingin teman-teman dinas juga bekerja sama dengan teman-teman perguruan tinggi yang ahli IT dan sebagainya itu guna memudahkan sistem penerimaan murid baru ini. Jadi kita bersama-sama merangkul dari agar kesuksesan pendidikan yang ada di Kota Surabaya ini bisa dirasakan betul oleh warga kota juga. Pak, tadi Pak Goni sempat menyebut ada jalur prestasi nantinya yang bisa diambil oleh calon, entah itu calon murid baru di SMP, SMA, atau di kuliah gitu kan. Nah, untuk presentase, untuk jalur prestasi, apakah di tahun 2025 ini ditambahkan? Ya, jadi kan awal mula sekian persen itu kan naik itu, naik. Terus perlu diingat, kan banyak tuh temuan-temuan mengenai rapot. Betul. Ya kan, itu kan teramai itu. Maksudnya paling tidak catatan rapot itu tidak dijadikan sebuah acuan atau sebuah syarat untuk masuk sebagai jalur prestasi. Betul. Nah, ini kan bayangkan maksud kita itu termasuk buat atlet kita. Di bidang non akademik ya Pak ya? Iya bisa. Jadi makanya yang benar-benar itu yang memiliki prestasi yang luar biasa dan termasuk prestasi-prestasi akademik.
Prestasi akademik dalam artian apa? Mungkin yang pernah mengikuti apa itu kegiatan-kegiatan apa yang diakui oleh pemerintah. Iya, iya. Itu memiliki nilai tersendiri. Nah, maka dari itu silakan mau mendaftar lewat sana, kan ada 4 jalur nih. Betul. Ya kan, silakan ya semuanya itu mudah-mudahan ketika kita sudah menyiapkan sedemikian rupa, ya kita berharap tidak ada kendala sama sekali. Jadi semua jalur ada terbuka lebar untuk Anda yang ingin mendaftarkan anak Anda untuk menuju jenjang yang berikutnya, ya kan? Dan semoga di SPMB 2025 ini cukup bagus jalannya dan tidak ada kendala. Meskipun ada kendala, mungkin nantinya akan ada evaluasi-evaluasi lagi yang disampaikan. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Goni untuk semua masyarakat yang ada di Kota Surabaya, terutama untuk orang tua yang akan mendaftarkan anaknya untuk menuju ke jenjang berikutnya. Ya, kami berharap kepada para orang tua tidak terlalu risau dan tidak terlalu panik terkait dengan sistem penerimaan murid baru ini. Yang dulunya itu adalah penerimaan peserta didik baru. Sistemnya hampir sama, jadi maka dari itu semuanya pun terletak kesuksesan pendidikan ini bukan hanya pada sekolah saja, tapi termasuk panjenengan semua untuk membentuk pribadi anak ini menjadi tambah lebih baik lagi. Karena jika para orang tua hanya menyematkan pendidikan itu mendidik beratkan kepada sekolah saja, saya yakin perkembangan anak pasti akan mengalami sebuah kendala. Lah maka dari itu membangun kota tidak bisa sendirian, tapi bersama-sama guna menuju kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Terima kasih Pak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan Suara Rakyat. Semoga SPMB 2025 ini dilancarkan semuanya dan semua berbahagia. Nanti akan ada evaluasi selanjutnya untuk lebih baik ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak. Mohon pamit semuanya untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Indro Julian pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.